Selamat siang, Pak. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maria Gurtisena, kelas 2024F, Prodi S1 Kebidanan, memenuhi tugas mata kuliah PKN. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Kasus korupsi dana desa adalah tindakan penyalahgunaan wewenang dan pengalaman dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa biasanya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja. Adapun analisis kasus hukum korupsi dan dana desa berkaitan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek yang pertama itu aspek keadilan. Yang pertama, keadilan distribusi. Korupsi dana desa menghambat distribusi sumber daya secara adil kepada masyarakat desa. Yang kedua, keadilan proses. Proses pengelolaan dana desa tidak transparan dan tidak akuntabel. Yang ketiga, keadilan sosial. Korupsi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di desa. Jadi, bentuk dari korupsi dana desa adalah itu. Yang pertama itu pengalaman dana. Mengundang dana desa untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang, menggunakan wewenang untuk mengalokasikan dana desa secara tidak tepat. Yang ketiga itu kolusi, keragaman antara pejabat desa dan pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri. Adanya dampak. Dalam dampak ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu keterlambatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua itu kesejahteraan masyarakat tidak terjamin. Yang ketiga itu kerugian negara. Yang keempat menurunkan kepercayaan masyarakat. Yang kelima itu meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Adanya dasar hukum. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa Pasal 72. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Pasal 2. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 35. Yang keempat itu Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Yang di nomor 13 itu tahun 2014. Faktor penyebab. Yang pertama itu keterbatasan pengawasan. Yang kedua itu kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga itu keterlibatan pejabat desa dalam politik. Yang keempat itu kurangnya kapasitas aparatur desa. Lantaran diduga melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2018, salah seorang oknum kepala desa di Lampung Utara berinisial PR harus ditahan oleh satuan polisi setempat. Ditahannya oknum kepala desa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satreskrim Tipikor Polresta Lampung Utara. Dan dari hasil pemeriksaan, PR diduga telah melakukan penyalahgunaan anggaran dana desa tahun anggaran 2018 pada kegiatan pembelian lahan tanah yang menimbulkan kerugian negara sebesar 280 juta rupiah. Cakepnya namanya di situ sebenarnya.
kerugian? Untuk sementara berdasarkan hasil penghitungan yang sudah dilakukan audit, dugaan kita berkisar di angka 280 juta rupiah. Itu yang dikorupsi apa ya Pak? Untuk korupsi, gambaran secara singkatnya bahwa oknum salah satu kepala desa ini melakukan penyimpangan dalam pembelian lahan atau pasar desa di Desa Gunung Besar. Selanjutnya PR, oknum kepala desa yang kini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka akan menjalani tahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Polresta Lampung Utara untuk mempermudah proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun kurungan penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.